Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan acara setiap hari Ahad mempelajari kitab Hisnul Muslim, yaitu sebuah kitab kecil yang berisi kumpulan zikir-zikir dan doa yang seharusnya diamalkan, dijalankan setiap harinya oleh setiap muslim. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada bab yang ke-16 atau zikir, kumpulan zikir yang ada di nomor 16. Kok 16? 17 ya. Zikir-zikir dan doa yang ada di kitab ini sudah sampai kumpulan zikir dan doa nomor 17 atau gampangnya bab yang ke-17, yaitu tentang doa ruku, doa di waktu ruku. Jadi kita setiap hari sholat itu kan selalu ada rukuknya, kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah nggak pakai rukuk loh ya. Jadi kalau ada orang memimpin sholat jenazah pakai rukuk, wah ini orang nggak paham ini. Jadi di waktu rukuk ternyata tidak hanya ada satu macam doa, tapi ada beberapa macam. Sudah ada disampaikan sini ya. Doa rukuk yang pertama, doa rukuk yang kedua, doa rukuk yang ketiga, doa rukuk yang keempat, doa rukuk yang kelima. Semua sudah dibacakan kan? Ya. Kemudian berikutnya nomor 18, doa ar-raf'i minar ruku'. Doa ar-raf'i, mengangkat, meninggikan, maksudnya mengangkat atau meninggikan kepala, minar ruku'i, dari ruku. Jadi ketika kita sedang sholat, sesudah kita ruku dan membaca doa di waktu ruku, boleh memilih salah satu dari 5 macam doa tersebut tadi. Lalu kita mengangkat kepala dari ruku. Nah, ketika seseorang di antara kita mengangkat kepala dari ruku, mengucapkan doa seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Sami Allah, Allah mendengar. Liman, kepada siapa saja yang hamidah, hamidahu, tulisannya hamidahu, membacanya hamidah, bukan hamidah, bukan hamidah loh, hamidah. Kalau hamidah itu nama perempuan orang Indonesia, Hamidah. Waktu SD punya teman kecil namanya Hamidah, orang Kebumen sana. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita bangkit dari ruku mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari.
ada di hadis nomor 796. Silakan kalau nggak percaya cek sendiri nanti bagi yang punya kitabnya. Lalu sesudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, apa yang diucapkan? Rabbana walakal hamd. Itu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Oh, panjang Pak. Sami Allahu liman hamidah, kalau kita kan cuma sampai Rabbana walakal hamd titik gitu. Boleh begitu, boleh, karena memang ada hadisnya yang pendek seperti itu ada. Nah saudara, perlu diketahui ya, kalau menurut madhab Hambali yang diamalkan oleh teman-teman kita, saudara kita dari kalangan Salafi, atau orang-orang NU menyebutnya bukan Salafi, Wahabi itu. Itu, dan itu yang diamalkan oleh para muslimin saudara kita di Mekah maupun di Madinah. Ketika kita berangkat haji atau berangkat umroh, maka imam-imam Masjidil Haram maupun imam-imam Masjid Nabawi itu ketika imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya berdiri mengucapkannya bukan sami Allahu liman hamidah, tapi Rabbana walakal hamd gitu. Itu ya. Dan kita di Indonesia juga ada yang mengamalkan seperti itu. Itu doa yang paling ringkas. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Gitu bacanya. Kalau berhenti. Ternyata itu ada sambungannya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, lengkapnya begitu. Nah, kalau tadi saya bilang dalam madhab Hambali, saya belum buka lagi kalau Maliki bagaimana, Hanafi bagaimana, karena di Indonesia ini paling banyak madhab Syafi'i sama madhab Hambali pengikutnya. Kalau madhab Hambali itu banyak diikuti oleh saudara kita dari kalangan Muhammadiyah. Kalau madhab Syafi'i banyak diikuti oleh saudara kita dari kalangan NU. Gus Baha, salah satu ulama Indonesia yang saya hormati dan saya kagumi beliau. Beliau pernah ditanya oleh jamaahnya, mau tanya Ustadz, mau tanya Gus Baha, apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Gus Baha menjawab, ketawa dia. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Beliau menjawab, satu, lambangnya berbeda. Itu. Bedanya itu satu, lambangnya. Lambang NU beda dengan lambang Muhammadiyah. Dua, bedanya ketua umumnya. Beda. Jadi beliau itu kocak, lucu ya beliau itu. Ya, yang ketiga, apa tadi beliau bilang apa? Jadi ketua lambangnya beda, ketua umumnya beda. Yang ketiga, seragamnya beda. Ya, terus yang keempat, apalagi beliau bilang itu, berdirinya lebih dulu Muhammadiyah daripada NU. Itu bedanya. Muhammadiyah berdiri tahun 1912, NU berdiri tahun 1926. Itu bedanya kata beliau. Mungkin Gus Baha tahu ini orang ini nanya ini mau cari-cari kesalahannya ini. Jadi akhirnya beliau ngambil kesimpulan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita beragama itu sudah jangan memandang ini NU, ini Muhammadiyah, nggak usah. Semuanya itu Muslim, semuanya itu orang Islam. Hanya berbeda sedikit dalam amalan-amalannya atau dalam madhabnya. Tuh, jadi nggak apa-apa mau mengikuti madhab
Syafi'i seperti orang-orang NU atau mengikuti mazhab Hambali seperti orang-orang Muhammadiyah, ya biarin aja, nggak apa-apa. Yang penting Muslim. Semuanya itu Muslim gitu loh. Bagus tuh Gus Baha jawabnya itu. Jadi karena yang namanya NU itu bukan agama, Muhammadiyah juga bukan agama. Itu organisasi, nama organisasi bukan nama agama. Ya, ini saya perlu jelaskan. Saya ngomong begini sudah lama ini. Saya terkaget-kaget waktu awal-awal tiba di Sampit ini karena ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan, dulu namanya Departemen Kesehatan, bukan Kementerian Kesehatan. Departemen Kesehatan menempatkan saya di Kota Waringin Timur ini, di Sampit. Awal-awal di Sampit ini, ya saya kalau sholat tarawih itu di perguruan Muhammadiyah sana. Nah, terus pasien saya nanya, Pak Dokter, sholat tarawihnya 11 rakaat apa 23 rakaat? Itu pasien itu ada-ada aja dan nanyanya begitu. Orang sakit nanyanya begitu ya. Ya saya jawab, saya sholatnya 11 rakaat, Bu. Oh berarti Pak Dokter agamanya Muhammadiyah ya? Itu ya Allah. Bukan Bu, bukan, agama saya Islam sama dengan Pian. Pian juga orang Islam, saya juga orang Islam, saya Muslim, ibu juga Muslim. Jadi Muhammadiyah itu bukan nama agama, sebagaimana NU bukan juga nama agama, itu nama organisasi. Organisasi Muslim ada banyak, bukan hanya NU Muhammadiyah, ada HTI, ada yang sudah dilarang itu oleh pemerintah ya, ada HMI, ada PII, ada apa lagi? Banyak itu. Al-Wasliyah, ada lagi macam-macam itu. Itu semuanya organisasi orang-orang Muslim, organisasi Islam. Termasuk FPI juga, itu organisasi bukan agama. Kita beragama tidak mengikuti FPI dan yang lain-lain itu tidak. Kita beragama mengikuti Al-Quran, mengikuti firman Allah yang ada dalam Al-Quran dan mengikuti hadis-hadis Nabi yang ada dalam Al-Hadis, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali kepada sini tadi ya. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya yang saya sudah baca sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Beliau mengatakan kalau mazhab Syafi'i ketika sholat berjamaah, imamnya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmumnya juga mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, begitu, sama dengan imamnya. Itu mazhab Syafi'i, begitu. Kenapa Imam Syafi'i kok berpendapat begitu? Karena menurut beliau Nabi itu kalau sholat ya, beliau itu membaca Sami Allah, waktu bangkit dari ruku mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, tambahannya yang lengkap Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Loh Nabi kalau sholat baca begitu kok, aku pengen mengikuti Nabi. Makanya aku berpendapat kalau kita sholat ya mengucap bangkit dari ruku yang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali mereka mengamalkannya beda. Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmumnya tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tapi mengucapkan Rabbana walakal hamd, begitu. Kenapa? Karena Nabi juga nyuruh begitu. Nabi yang menyuruh. Apabila seorang imam mengucapkan sudah ruku, lalu bangkit dari ruku mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kalau imam sudah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, fakulu, maka kalian ucapkan Rabbana walakal hamd, begitu. Ada hadisnya itu. Halo. Jadi paham ya? Nah, kalau kita sholat di masjid-masjid NU pasti begitu, Sami Allahu liman hamidah, makmum juga Sami Allahu liman hamidah juga. Rabbana walakal hamd, mereka juga Rabbana walakal hamd. Tapi kalau saudara sholat di masjid Muhammadiyah,
Sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana walakal hamd. Itu bagi yang tahu. Kalau yang nggak tahu juga sama aja mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ikut-ikut Sami Allahu liman, padahal dia orang Muhammadiyah. Jadi nggak apa-apa, kedua-duanya nggak apa-apa, boleh. Salah, nggak ada yang salah, semuanya benar itu. NU benar, Muhammadiyah benar, Muslim semuanya itu. Yang penting sholat. Jangan jadi pengurus NU tapi nggak sholat, jadi pengurus Muhammadiyah tapi nggak sholat. Jangan ya. Jadi begitu saudara sekalian ya. Ini doa ruku itu Rabbana walakal hamd paling sedikit. Yang lengkap Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau enggak kuat napasnya Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Gitu. Itu doa ruku yang kedua. Doa ruku yang ketiga ternyata masih lebih lengkapnya kita buka aja hadisnya ya. Yang nomor 2 ini ada di kitab Sahih Bukhari nomor hadis 796 supaya lebih meyakinkan. Sebentar, ini di sini aja deh. Ini saya buka Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, nah ini dia. Di hadis nomor tadi berapa tadi itu? 796 ya, hadis nomor 796 di kitab Sahih Al-Bukhari. Bukan ini tadi. Yang ini. 796 ya, kita lihat kitab Sahih Bukhari hadis nomor 796. Nih lengkapnya begini. Ini yang saya sampaikan tadi ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kenapa orang-orang Muhammadiyah, kenapa saudara kita dari kalangan Muhammadiyah ketika sholat berjamaah imamnya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmumnya kok enggak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah? Kenapa? Ini dalilnya, hadisnya ini. Hadis nomor 796 dari kitab Sahih Al-Bukhari. Bukhari mengatakan beliau mendengar hadis ini, kata beliau, haddatsana, telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Abdullah bin Yusuf. Bukhari mendengar dari gurunya yang bernama Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf gurunya Bukhari qala berkata, ahbarona, telah mengabarkan kepada kami tentang hadis ini guru kami yang bernama Malik, Imam Malik. Terus Malik mengatakan an Sumayyin, aku mendengar hadis ini dari guruku yang bernama Sumayyin. Sumayyi mengatakan aku mendengar hadis ini an Abi Saleh, dari guruku yang bernama Abu Saleh. Abu Saleh mengatakan dia mendengar hadis ini an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Abu Hurairah sahabat Nabi mengatakan, berkata, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Ini Nabi loh ya yang ngomong, Nabi berbicara seperti ini. Idza qalal imam, idza apabila atau jika, qala telah mengucapkan. Siapa yang mengucapkan? Al imamu, imam. Ketika ini hadisnya panjang sebetulnya ya. Nanti bisa kita lihat di taraf-tarafnya. Di sini dikatakan, kalau di kitab ini enggak ada taraf-tarafnya, adanya kitab aslinya. Taraf hadis lain, sanad lain yang ada di nomor hadis lain. Jadi dalam hadis ini Nabi mengajari seseorang, ketika beliau mengajari seseorang sholat, beliau mengatakan kepada orang itu, idza aqamta ila shalah, kalau kama qala Rasulullah ya. Ketika engkau berdiri untuk sholat, idza qumta ila shalah, apabila engkau berdiri untuk sholat, fastaqbilil kiblata, maka menghadaplah kamu ke kiblat. Atau idza aradtum idza apa tuh?
Idza kumtum ila sholati, apabila kalian berdiri untuk menunaikan salat, fastaqbilul qiblata, maka menghadaplah kalian semua ke kiblat. Fakulu, lalu fakabbaro, lalu bertakbirlah, atau fakabbiru, lalu bertakbirlah kalian. Setelah takbir baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Ketika sudah selesai baca Al-Fatihah dan surat, farka'u, maka rukuklah kalian. Lalu mengucapkan itu doa ruku. Nah, di sini Nabi mengatakan, idza qalal imam, apabila atau jika imam telah berkata sami Allahu liman hamidah, fakulu, maka kalian ucapkan Allahumma rabbana wa Allahumma rabbana lakal hamd, gitu. Atau Rabbana walakal hamd. Di sini bunyinya Allahumma Rabbana lakal hamd, gitu. Ya, ini Nabi yang nyuruh. Jadi makmumnya tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi mengucapkan Rabbana lakal ham, atau Rabbana walakal ham, atau Allahumma Rabbana lakal ham. Lalu Nabi mengatakan fa innahum, maka sesungguhnya man, barang siapa, wafaqo, bertepatan, mencocoki, bertepatan, qauluhu, ucapan dia, dengan qaulal malaikati, ucapan para malaikat. Malaikat itu juga sholat loh. Ya, tidak hanya kita manusia, malaikat itu juga sholat. Jadi apabila seseorang mengucapkan waktu mengangkat kepala dari ruku bertepatan dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni untuknya apa yang telah lewat dari dosanya. Jadi kita mengucapkan Rabbana walakal hamd itu, atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Kalau orang mengucapkan doa itu bertepatan dengan ucapan malaikat, diampuni dosanya. Nah, kapan malaikat mengucapkan doa itu? Ketika imam sudah berdiri dari ruku, sami Allahu liman hamidah, itu begitu mengucapkan hamidah selesai itu imamnya sudah berdiri tegak. Lalu makmumnya bangkit dari ruku, Rabbana walakal hamd, atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Kalau kita mengucapkannya sesudah imam selesai mengucapkan sami Allahu hamidah, ucapan kita bareng sama malaikat itu. Dan ucapan yang bareng dengan malaikat, siapa yang ucapan doanya berbarengan dengan malaikat, diampuni dosa-dosanya. Ini hadis nomor 796 yang dikutip oleh penulis kitab Hisnul Muslim ini. Doa ketika bangkit dari ruku. Tapi di sini nggak ada, tadi nggak ada ininya, nggak ada kan? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, nggak ada kan? Nah, kita lihat di hadis yang lain. Ini di hadis yang lain tadi diterangkan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Ya, di hadis nomor 409. Kalau kitab Sahih Muslim, kita lihat kitab Sahih Muslim sekarang. Kitab ini tadi Sahih Bukhari, sekarang kita lihat Sahih Muslim. Nah, Muslim di belakangnya Bukhari. Bukhari meninggal tahun 256 Hijriah ini Bukhari, ya. Kalau Muslim ini meninggalnya di tahun 261. Imam Muslim ini muridnya Bukhari. Makanya ada hadis riwayat Bukhari Muslim, antara guru dengan murid itu. Dan Imam Muslim ini satu-satunya murid yang paling setia. Paling setia, makanya hadisnya paling banyak. Ketika murid-muridnya Bukhari meninggalkan Bukhari karena disuruh oleh para ulama di masa itu, karena mereka dengki kepada Imam Bukhari, ulama zaman dulu jengkel sama Bukhari. Bukhari dikucilkan, nggak ditemani, nggak di ya pokoknya dimusuhi gitulah gampangannya. Hanya Imam Muslim ini aja tetap ngaji. Semua muridnya udah bubar. Bukhari itu dimusuhi itu masalah hidupnya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena pendapat beliau beda dengan pendapat umumnya orang di masa itu. Ulama-ulamanya ini yang di masa Bukhari dulu hidup jengkel sama Bukhari. Padahal sekarang beliau menjadi ahli hadis paling
paling terkenal di seluruh dunia Islam ini ya. Kita lihat Sahih Muslim, kitab hadis Sahih Muslim, muridnya Bukhari. Kita lihat hadis nomor berapa tadi itu? Bukan di sini tadi. Tadi nomor berapa tadi di Bukhari tadi? Lu lali maneh rek. Kita buka Sahih Bukhari. Gimana caranya ini? Ya, sini. Sahih Bukhari. Nah, tadi 797 tadi ya. Ya. 797 atau 796? 796 kita lihat tadi, kita nggak cari alamatnya Muslim itu loh. Nah, ini Bukhari mengatakan Imam Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim di hadis nomor 409 atau 3056. Kita lihat 409 dulu, Sahih Muslim. Ini Sahih Bukhari. Nah, ini Sahih Muslim. Aduh, dia mau 409 ya, 409 sama ingat 3056, 3056. 409 dulu. Ini kita tutup, kembali ke Sahih Muslim. Malah hilang mana Sahih Muslimnya ini. Nah, ini di hadis berapa tadi, Pak? 409. Lihat ya, 409 kita ngecek. Nah, ini hadatsana Yahya ibnu Yahya. Jadi Muslim mempunyai guru namanya Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya gurunya Muslim. Qala berkata, qara'tu ala Malik. Aku pernah membacakan hadis ini kepada Imam Malik. Karena aku berguru pada Imam Malik. Amai Malik mendengar an Sumayyin. Loh, sama hadisnya kan? Dari Sumayyin, Malik dari Sumayyin, sanadnya sama. An Abi Shalih. An Sumayyin mendengar dari Abu Shalih. Shalih mendengar an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Sama sanadnya Muslim, bedanya dari gurunya. Jadi Muslim rupanya tidak mendengar langsung dari Bukhari, tapi dari guru yang lain, yaitu Yahya bin Yahya. Ya, terus sanadnya yang lainnya sama. Lalu Abu Hurairah mengatakan anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala pernah bersabda, idza qala al-imam, ketika imam telah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian ucapkan, hei para makmum, ucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu fa innahu, karena sesungguhnya man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufirallahu ma. Sama ini hadisnya dengan Bukhari tadi, sama. Nah, jadi ada yang doanya itu bukan hanya sampai Allahumma rabbana walakal hamd, tapi rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ternyata alamatnya ini enggak sesuai ya. Ya, sudah kita lihat, kita tinggalkan dulu. Itu bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga, jadi doa ruku itu sami Allahu liman hamidah. Kalau orangnya enggak hafal, diam aja udah boleh itu. Sah. Enggak mengucapkan Rabbana walakal hamd, orang mudeng enggak tahu. Rabbana walakal hamd, diam aja udah sah itu. Bagus lagi ditambah Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd, itu boleh. Ditambah lagi lebih sempurna Allahumma Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Masih ada tambahannya lagi di belakang. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahla tsana'i wal majdi la mani'a lima a'tait, dan seterusnya. Di sini beda lagi ini. Ini saya bacakan semuanya ini. Ini doa iktidal yang paling panjang. Ini Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma. Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, segala puji milikmu, hanya kepadamu, hanya milikmu lah segala puji.
mil as-samawati, segala puji sepenuh langit, wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi, wa ma bainahuma, dan sepenuh apa saja yang ada di antara langit dan bumi, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki sesudah itu. Terus ahlas sana, engkau adalah pemilik sanjungan, wal majdi, dan pemilik keagungan. Ahakku ma qalal abdu, yang lebih berhak apa yang hamba ucapkan, apa yang seorang hamba ucapkan. Wa kulluna laka abdun, wa kulluna laka abd, wa kulluna, dan setiap kami laka bagimu adalah abdun, hamba. Kami semuanya adalah hambamu. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi lima a'taita, kepada apa yang engkau beri. Ya, Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi lima, kepada apa yang a'taita, engkau beri. Jadi kalau Allah memberi kepada seseorang, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Sebaliknya wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi lima, kepada apa saja yang manakta, engkau halangi. Jadi kalau ada orang mau memberi kepada seseorang tapi Allah menghalangi, ya nggak akan bisa terjadi itu. Jadi itu kekuasaan Allah. Makanya kalau kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, itu karena Allah yang membuat itu bisa terjadi. Kita kepengen nih, oh besok pagi ini aku ke wayahnya, ke kebun nih, udah 2 minggu ini aku wayahnya kebun, mau panen sawit ini aku ini. Ya minggu kemarin dapat 1 ton, nah minggu ini mudah-mudahan dapat 1 ton lebih lah. Maka harga sawit mau naik lagi nih katanya ya Pak Qayyim ya. Ya, alhamdulillah kalau benar ini. Terus udah begitu rencana, Allah berkehendak lain. Apa kau bilang? Oh dapat 1 ton lebih. Coba aja nanti kau pergi sana ke kebun sana. Kau nggak bilang insya Allah, nggak bilang minta sama aku. Sampai dia panen ternyata dimaling semua Pak. Waduh, nggak ada 1 ton, sisa 300 kilo. Nah itu dia. Itu artinya Allah menghalangi kepada apa yang orang mau kasih. Ya. Jadi apa yang dihalangi Allah, nggak ada satu pun yang bisa memberi, nggak ada. Wala mu'tiya, dan tidak ada seorang pemberi pun lima mana'ta, kepada apa yang engkau halangi. Wala yang fa'u, dan tidak akan bermanfaat zal jaddi, orang yang mempunyai kekayaan, minka darimu ya Allah, dari apa yang engkau kehendaki, al jaddu, kekayaan orang itu. Jadi kekayaan seseorang Pak Bu tidak akan bisa bermanfaat kepada dirinya kalau sudah berurusan dengan Allah. Makanya kita ini berusaha dalam hidup ini selalu berurusan yang baik dengan Allah. Urusan kita dengan Allah itu dijaga benar-benar. Jangan sampai kita punya urusan yang tidak baik. Karena kalau kita berurusan dengan urusan yang tidak baik, kita akan berurusan dengan Allah. Kamu itu hambaku loh. Kamu itu aku yang ciptakan kamu. Kamu itu aku yang kasih rezeki kepada kamu. Aku suruh kamu sholat, kamu enggak sholat. Aku suruh kamu berbuat baik, kamu bohong. Aku suruh kamu berbuat baik, kamu berbuat jahat. Aku suruh kamu berkata jujur, kamu bohong. Nah, orang yang oleh Allah diberi kekayaan, tapi kekayaannya tidak digunakan seperti yang Allah kehendaki, maka kekayaan dia tidak akan bermanfaat bagi dia. Dengan hubungan dia dengan Allah tidak akan bermanfaat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di hadis nomor 477. Nanti bisa dicek sendiri di Sahih Muslim di hadis nomor 477. Ini mungkin ada di kitab Sahih Muslim, kita lihat di 477 coba. Empat, tujuh. Nah ini ya. Kata Imam Muslim, hadatsana Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Oh, dari Ad-Darimi ternyata ya. Abarana Marwan bin Muhammadin Ad-Dimashqi, hadatsana Sa'id bin Abdul Aziz an Atiyah bin Qais an Qaza'ah an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bukan dari Abu Hurairah.
dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala dia berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata sahabat Nabi ini ya, idza rafa'a, apabila beliau Rasulullah mengangkat ra'sahu, kepalanya, minar ruku'i, dari ruku', qala, beliau mengucapkan setelah samiallahu liman hamidah, lalu mengucapkan rabbana lakal ham mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majd ahaqqu qala ma qalal abd wa kulluna laka abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Benar ini dia kan Muslim ya, nomor hadisnya sama. Jadi itu doa iktidal yang paling panjang. Masih ada lagi enggak yang berikutnya? Habis. Jadi doa iktidal ketika kita sholat, waktu ruku mengucapkan Allahu Akbar, baca doa ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, mau ditambah wa bihamdi terserah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, boleh juga. Ya. Tanpa tambahan juga boleh. Baca yang lain juga boleh. Subhanakallahumma rabbana, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli juga boleh. Atau doa Allahumma laka raka'tu dan seterusnya yang panjang itu juga boleh. Nah, ketika sudah ruku, bangkit dari ruku mengucapkan samiallahu liman hamidah. Nah, terus baca Rabbana lakal ham atau Rabbana walakal ham atau Allahumma Rabbana walakal ham, Allahumma Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, ya, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majd la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu lafalnya macam-macam itu, Pak. Nanti kalau kita buka kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, ketemu lagi dengan yang lainnya lagi. Beda-beda, enggak apa-apa. Selagi masih ada hadisnya, silahkan diamalkan. Nah, berikutnya setelah ruku baca iktidal selesai, berikutnya apa? Sujud kan? Nah, sekarang doa sujud. Doa sujud sama dengan doa ruku, ada macam-macam. Yang pertama subhana rabbiyal a'la, salah sama rotin 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, waktu sujud itu mengucapkan itu aja. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ditambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu juga boleh ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, ini juga boleh dan ini yang paling sahih ya. Kemudian yang ketiga subuhun kudus rabbul malaikati warruh, boleh juga begini ini. Sujud ini doa sujud. Subuhun kudus ya. Subuhun kudus. Allah itu maha suci, Allah itu maha kudus. Kudus dengan suci kalau bahasa Indonesianya sama. Rabbul malaikati warruh, Allah itu Tuhannya para malaikat dan Tuhannya semua roh. Ya, semua roh itu Tuhannya ya Allah itu. Ini boleh baca doa ini boleh. Kalau sudah hafal subhana rabbiyal a'la, ya sudah itu aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Itu pilihan saja. Yang berikutnya yang keempat, ini sama dengan yang doa ruku itu. Cuma bedanya Allahumma laka sajadtu. Kalau ruku kan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, sama ini di belakangnya. Allahumma ya Allah laka kepadamu sajadtu, aku bersujud. Atau kalau ruku Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu aku ruku. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepadamu aku menyerahkan diri. Sajada wajhi, telah sujud wajahku. Lilladzi khalaqahu, kepada yang menciptakannya. Wa sawwarahu, dan yang membentuknya.
wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan yang membuat mendengar pendengarannya, wa basarahu, dan yang membuat mendengar penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha baik Allah yang terbaik dari semua yang menciptakan. Allah itu yang terbaik, sebaik-baik pencipta di antara semua pencipta. Tuh. Allah itu ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang menciptakan. Ini doa sujud. Ada lagi yang lain lagi, ini yang kelima. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhana, maha suci dzil jabarut, Allah yang mempunyai kebesaran, keagungan, wal malakut, dan yang mempunyai kekuasaan di alam malaikat, ya, wal kibriya, dan yang mempunyai kebesaran, wal azamah, dan keagungan. Nah, ini. Jadi yang mana yang mau kita amalkan, ya yang mana yang kita hafal. Ada lagi yang lain nih, doa ruku yang berikutnya. Allahumma ghfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Loh, doa ruku yang keenam ini. Ada lagi enggak? Kita lihat yang berikutnya. 7. Loh, banyak doa sujud ini. Doa sujud banyak sekali, Pak. Bukannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bukan cuma itu. Bukannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fir. Masih banyak ini loh, Pak. Loh, ada berapa ini? 7. Oh. Jadi sekali-sekali saudara sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, terus mengucapkan ini, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah untukku dosaku, kullahu semuanya, dikkahu dosaku yang kecil-kecil, wajillahu dan yang besar-besarnya, wa awwalahu dan dosaku yang dulu-dulu, wa akhirahu dan dosaku yang belakangan-belakangan ini tadi aku habis berbuat dosa ya Allah, wa alaniyatahu wa sirrah, dan dosaku yang aku lakukan dengan terang-terangan dan yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tuh bagus ini. Allahumma ghfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ini doa yang panjang-panjang begini, baiknya diamalkan ketika kita sholat tahajud. Bagus. Tapi kalau ngantuk ya kada bisa. Ngantuk ya guring. Karena guring ya sudah, sampai sini aja dulu. Besok kita lanjutkan lagi, ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal. Oh, ini belum selesai nih. Ada satu lagi nih, belum selesai. Sebentar. Oh, segera buru-buru aja mau makan ya kita nih. Mentang-mentang makanan udah disiapin ini. Ya, ada lagi satu doa di waktu sujud yang bagus ini. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku aku berlindung biridhaka dengan keridhaanmu, min sakhatik dari kemarahanmu, wa bimuafatika dan dengan maafmu, min uqubatika aku berlindung dengan maafmu dari siksaanmu, wa a'udzubika minka dan aku berlindung kepadamu dari siksamu, dari segala siksamu. La uhsi tidaklah bisa aku menyanjung sanaan dengan sanjungan alaika kepadamu ya Allah, aku tidak bisa menyanjung dengan sanjungan seperti sanjungan yang bagus kepadamu ya Allah. Aku bisanya cuma mengucapkan alhamdulillah, itu aja. Anta la uhsi sanaan alaika anta, aku tidak bisa menyanjung dengan sanjungan kepadamu ya, kepada engkau ya Allah, kama sebagaimana asnaita engkau menyanjung ala nafsika kepada dirimu. Akan Allah dalam Al-Quran sering memuji dirinya sendiri. Kalau kita baca Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah, dan seterusnya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati, dan seterusnya, kan banyak itu.
puja-pujian Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Nah, kalau Allah memuji dirinya sendiri itu boleh. Kalau kita memuji diri kita sendiri enggak boleh, dilarang. Enggak boleh kita memuji diri kita sendiri. Ya. Jadi ini doa di waktu sujud. Ada banyak, silakan kalau mau menghafalkan diamalkan. Nah, habis itu nanti ada doa duduk di antara dua sujud. Ini menarik ini. Tak tambahin lagi sedikit. Berapa sih? Ada berapa ini? 1, 2 aja kok ya. Habis itu habis ini. Loh, tulisannya juga habis. Ya. Ini doa di antara dua sujud. Nah, ketika kita sholat, sesudah sujud yang pertama, kita kan duduk di antara dua sujud. Habis nanti sujud yang kedua. Doa sujud yang kedua sama dengan sujud yang pertama. Doa di antara dua sujud ada macam-macam juga. Antara lain ini doa jilsati bainas sajdataini. Doa duduk di antara dua sujud. 1, Rabbighfirli. Begitu aja cukup sudah. Rabbighfirli. Udah gitu aja. Ini yang diamalkan oleh Bukhari. Di sini diamalkan oleh Abu Dawud, diamalkan juga oleh Ibnu Majah, diamalkan juga oleh Bukhari. Ya. Nanti ada. Terus yang kedua yang lebih panjang, Allahumma ghfirli atau Rabbighfirli boleh. Allahumma ghfirli boleh, Rabbighfirli boleh. Allahumma ghfirli, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah untukku dosaku, warhamni dan kasihanilah aku, rahmatilah aku atau berilah rahmat kepadaku. Berilah rahmat, bukan rahmat itu Pak Rahmat, Pak Haji Rahmat. Rahmat, mana Pak Haji Rahmat mana? Hilang. Oh, di luar. Ya, Allahumma ghfirli atau Rabbighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Nah, ini lengkap ini. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni apa diartikan situ Pak Qayyim? Baca terjemahannya aja. Ya Allah. Rabbi Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Terus warhamni, berilah rahmat kepadaku. Terus wahdini dan tunjukilah aku. Maksudnya tunjukilah aku ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Terus wajburni dan cukupilah keperluanku. Loh, enak ini Pak baca doa ini. Terus apa lagi? Wa'afini dan selamatkanlah aku atau sehatkanlah aku. Terus warzuqni dan berilah rezeki kepadaku. Terus warfa'ni dan angkatlah derajatku. Ini doa yang paling lengkap ini. Ya, doa yang paling lengkap, dia duduk di antara sujud. Ini hadis yang meriwayatkannya Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. Ya, itu. Ini yang paling lengkap ini. Bagus. Kalau enggak hafal ini ya Rabbighfirli terus sampai imamnya sujud. Ya, kalau enggak Allahumma ghfirli atau Rabbighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Dia minta semua yang kita perlukan itu. Allahumma Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni dan berilah rahmat kepadaku. Kalau kita sudah dapat rahmat Allah, mati saat itu sudah cukup untuk masuk surga sudah. Tuh. Wahdini dan tunjukilah aku, wajburni dan cukupilah kebutuhanku, keperluanku, wa'afini dan sehatkanlah aku atau selamatkanlah aku, warzuqni dan berilah rezeki kepadaku, warfa'ni dan tinggikanlah derajatku. Oh, gitu ya Pak. Bagus ini ya. Dah sampai sini aja dulu, ketemu lagi nanti insya Allah hari Ahad yang akan datang insya Allah. Untuk ini ngaji yang ini bukan besok. Besok lagi kita ketemu lagi. Tapi ngaji yang ini insya Allah hari Ahad yang akan datang ya. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Kita berdoa dulu untuk saudara-saudara kita yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fi abdaka Haji Wahiduddin. Allahumma fi abdaka Haji Wahiduddin. Allahumma fi abdaka Haji Wahiduddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.